Terima kasih Tuhan, seperti pujian ini karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mencintai Engkau lebih lagi untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi
di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang kami buka hati kami untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus menerangi mata hati dan mata rohani kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. 15 hari lagi kita sudah tinggalkan tahun 2023 dan kita akan masuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab bilang kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ayat ini singkat, jelas, dan mantap. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Nah, siapa yang dipilih? Dari ayat emas yang kita pelajari sepanjang bulan Desember ini, yaitu Wahyu pasal 17 ayat 14, kita tahu yang dipilih adalah orang-orang yang waktu dipanggil mereka merasa terpanggil. Dan kemudian orang-orang itu setia, maka Tuhan itu akan memilihnya. Jadi sekali lagi, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, kalau masih ingat Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang nih kita di jalan ya, ada orang-orang yang memanggil kita. Tapi kalau kita tidak merasa bahwa kita yang dipanggil, kita tuh nggak mau noleh loh Bapak Ibu sekalian. Ya, nah demikian juga waktu Tuhan memanggil kita,
Kalau kita nggak berespon, kita tidak merasa bahwa kita ini terpanggil, maka kita tidak mungkin dipilih. Ya, dan kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian, peristiwa Natal ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita bahwa semua orang, seluruh bangsa di atas muka bumi ini dipanggil oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau bahwa melalui kasih-Nya, melalui penderitaannya, melalui pengorbanannya, Bapak Ibu sekalian, seluruh dunia ini diselamatkan. Tapi sayang sekali bahwa mereka tidak merasa terpanggil sehingga mereka tidak dipilih. Bicara soal dipilih, Bapak Ibu sekalian, kalau ada tamu, salah satunya saya sediakan yang namanya pisang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nggak ada tamu, jarang-jarang saya makan pisang, ya. Karena hampir kebanyakan tamu itu suka pisang, ya. Nah, waktu saya memilih pisang itu pasti yang warnanya bagus, ya, dan bentuknya bagus dan kulitnya bagus. Menurut saya itu yang paling bagus. Tapi ada tamu yang bilang gini, oh, pisangnya bagus ya Pak ya, tapi saya suka makan pisang yang kulitnya udah kuning dan totol-totol katanya ya kan. Jadi mendekati busuk itu Bapak Ibu sekalian. Dia cerita, kalau yang totol-totol itu Pak, itu manfaatnya begini, begitu, begini, begitu ya. Oh ya, wah hebat kamu ya, saya tidak mengerti ilmu perpisangan. Jadi pisang yang sudah saya beli ya nggak dimakan karena nggak totol-totol. Kemudian ada tamu yang lain, ya kan, datang lagi. Saya cari pisang yang bagus dan saya perhitungkan nanti waktu tamunya datang kulitnya sudah totol-totol, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, pas tamunya datang, kulit pisang itu udah totol-totol, dia bilang gini, oh maaf Pak Yongki ya, kalau pisang yang kulitnya totol-totol, kami nggak suka. Kami lebih suka yang pisang yang kulitnya itu belum terlalu kuning, yang masih setengah matang katanya. Dia cerita, kalau yang kulitnya setengah matang, manfaatnya begini-begini. Capek deh, ya kan? Maksud saya ini memilih untuk menyenangkan tamu, tapi ternyata pilihan saya salah. Nah, kalau Tuhan yang memilih, Tuhan nggak pernah salah, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan mau pilih tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, orang berpendidikan tinggi, orang yang tidak berpendidikan tinggi, semuanya dipanggil sama Tuhan, dan Tuhan sesungguhnya mau pilih mereka. Tapi sayang sekali, waktu mereka dipanggil, mereka nggak merasa terpanggil. Sehingga kita, orang-orang yang begini, tidak dipilih oleh Tuhan. Maka itu saya bersyukur kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu sekalian semuanya orang-orang yang begini. Ciami, ya kan? Karena waktu Tuhan panggil, Bapak Ibu memilih untuk terpanggil dan kemudian mau setia, dan percayalah kita semua ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dari 1 Petrus 2 ayat yang 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi milik Tuhan sendiri. Ya, saya seringkali katakan begini, gara-gara Tuhan, gara-gara Yesus ini yang memanggil dan memilih kita, kita semua ini, maka di hadapan Allah Bapa, kita ini adalah anaknya. Gara-gara Yesus Kristus memanggil dan memilih kita di hadapan Tuhan Yesus, Alkitab bilang kita ini milik kepunyaan Tuhan Yesus. Gara-gara Yesus Kristus Tuhan ini memanggil dan memilih kita ini di hadapan Roh Kudus,
Kita ini tempat kediamannya, kita ini istananya, kita ini adalah bait Allah. Luar biasa ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan kok memilih kita? Nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkap dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai 17 ya. Yohanes 15 ayat 11 sampai 17. Tapi kita akan baca Yohanes pasal 15 ayat 11 dan 16 ya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, dari dua ayat ini, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memilih kita, ini luar biasa nih ya, agar kita ini berbahagia. Keren apa keren? Keren banget Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan memilih kita agar kita ini berbahagia. Manusia normal di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, siapa yang tidak mau berbahagia? Tanya ini tuh, orang yang bekerja ya, banting tulang, peras keringat, kerja sungguh-sungguh, kerja keras dan lain sebagainya. Tanyakan tujuannya apa? Ya kan? Agar mereka berbahagia. Anak-anak muda pergi ke sekolah, belajar dan lain sebagainya, dipaksa oleh orang tuanya untuk sekolah, ya ujung-ujungnya ya agar, maksudnya orang tua ini agar apa? Agar anaknya nanti menjadi orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan Bapak Ibu sekalian sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan tuh memilih kita agar kita itu menjadi orang yang berbahagia. Maka itu melalui pesan firman Tuhan ini, kalau kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita kadang-kadang tidak setia, on and off. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita di akhir tahun ini kita kembali kepada panggilan itu. Kita mau menjadi orang-orang yang setia sehingga kita mengalami yang namanya kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu waktu kita bekerja, banting tulang, peras keringat, ya, Tuhan memberkati. Itu kita berbahagia. Alkitab bilang begini, jerih payahmu itu sia-sia, tidak akan membuat kamu kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi berbahagia. Berbahagia itu apa? Tubuhnya sehat, kuat, segar, Bapak Ibu sekalian. Itu juga membuat kita berbahagia. Dan ingat, kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Tidak ada di dalam nama lain. Dosa-dosa kita diampuni. Itu menyebabkan kita berbahagia. Dan yang berkuasa untuk mengampuni dosa itu hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan memanggil dan Tuhan memilih kita sangat mulia sekali agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang berbahagia. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, dunia bisa memberikan damai,
Dunia bisa memberikan kebahagiaan, tapi kebahagiaan dan kedamaian yang daripada dunia itu semu, Bapak Ibu sekalian, dan cuman sementara saja, ya. Sementara itu bisa bicara cuman 1-2 jam, bicara cuman mungkin 1-2 hari, kita bisa mengalami kebahagiaan dan damai, tapi sangat singkat. Saya ini udah hidup macam-macam, udah ngerasakan bagaimana hidup di dalam Tuhan, bagaimana hidup di luar Tuhan, bagaimana menjadi orang penyembah berhala, bagaimana menjadi orang yang bergumul, yang hidup di dalam dosa. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari Yohanes 15 tadi, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Ini keren banget 14 nih. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Diulangi lagi loh. Tuhan bilang kamu ini sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripadaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat beda dengan hamba. Ya, hamba itu hanya punya kewajiban, tidak punya hak. Itu namanya hamba, ya. Sedangkan sahabat punya kewajiban, juga punya hak. Dan ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil dan memilih kita menjadi sahabatnya. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, yang hari ini kita rayakan Natalnya itu, Bapak Ibu sekalian, Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita yang tinggal di Amerika, ataupun kita yang tinggal di Indonesia, kita punya pemimpin tertinggi di negara kita, namanya presiden. Jabatannya 2 kali 5 tahun, ya, atau 10 tahun. Negara-negara lain mungkin seperti Rusia itu, atau di Cina, mungkin presidennya bisa 2 kali 5 tahun lebih, bisa menjabat 3 kali, 4 kali, 5 kali. Atau mungkin ada presiden atau raja yang menjabat sampai 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun misalnya. Tapi setelah itu apa? Setelah itu selesai, ada batasnya. Sedangkan Tuhan kita adalah lebih daripada penguasa di atas muka bumi ini. Dan Tuhan ini yang bernama Yesus itu yang memanggil dan memilih kita menjadi sahabatnya, ya. Satu kali ada orang yang ngaku-ngaku, Bapak Ibu sekalian, ya, saya ini sahabatnya pendeta Anu, ya kan. Waktu itu ada pendeta Anu itu datang nginep di rumah saya ini, Bapak Ibu sekalian. Pendeta Anu ini cukup terkenal, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya tanya sama pendeta Anu ini, Pak, yang kenal nggak yang namanya ini, ya kan? Yang namanya ini yang ngaku sahabatnya. Ini siapa, Pak? Ini namanya ini. Enggak, Kak, kenal. Coba lihat fotonya. Saya tunjukin fotonya. Oh, saya tahu orang ini, ya kan? Tapi enggak kenal dekat saya. Oh, saya saya pikir ini sahabatnya Bapak. Oh, enggak. Deket aja enggak, apalagi jadi sahabat, ya. Cuman orang lain ngaku menjadi sahabatnya, ya.
kita bisa ngaku jadi, oh saya ini sahabatnya Mr. Joe Biden. Oh saya sahabatnya Jokowi, ya kan? Atau kita ngaku jadi sahabatnya siapa, ya kan? Tapi apakah mereka mau mengakui kita sahabatnya? Jangan-jangan siapa kamu, ya kan? Kenal aja enggak. Tapi ini luar biasa. Tuhan yang memanggil dan memilih kita. Dan Tuhan yang mau menjadi sahabat kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita menjadi sahabatnya, raja di atas segala raja, wah, udah Bapak Ibu sekalian, ya. Katanya segala-galanya jadi beres, ya kan? Mazmur 91 ini yang setiap hari kita deklarasikan, salah satunya, aku Tuhan yang menyertai kamu di dalam kesesakan, ya. Sahabat itu bukan hanya menyertai di dalam sukacita, tapi waktu duka cita, yang namanya sahabat itu tetap akan bersama-sama dengan kita. Ujian seorang sahabat itu bukan dalam waktu sukacita, bukan waktu pesta, Bapak Ibu sekalian. Tapi ujian seorang sahabat yaitu ketika ada di dalam keadaan tidak baik, terpuruk, sedih, susah. Apakah orang yang menyebut sahabatnya tetap mendampingi atau setia? Tuhan kita, dia adalah sahabat kita dalam suka dan duka. Hari ini, kalau ada di antara kita mungkin sedang bergumul, hatinya sedang pedih, hatinya sedang sedih, sedang kecewa, hari-harinya penuh dengan tetesan air mata, ada kabar baik buat setiap kita. Bahwa Tuhan itu setia kepada kita. Dan sebagai sahabat, dia nggak akan tega kita hidup di dalam kesedihan terus-menerus. Seorang sahabat akan menolong untuk supaya sahabatnya ini segera keluar dari segala kebedian dan kesedihan. Seorang sahabat akan setia dan membela kita di dalam segala situasi dan keadaan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan panggilan Tuhan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari Yohanes 15 ayat yang ke-16 tadi, kalimat yang terakhir dikatakan begini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan memanggil dan memilih kita, Bapak Ibu sekalian, yaitu agar supaya kalau kita berdoa, doanya dikabulkan. Siapa yang suka doanya dikabulkan? Ya kan? Semuanya suka kalau doanya dikabulkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, rajinlah untuk berdoa sebab sahabat kita itu yang akan terus setia mendampingi kita, dan dia dengan jelas berfirman, berkata, supaya apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Bapa di sorga karena nama Yesus itu. Apapun pergumulan daripada setiap kita, sebelum kita tinggalkan tahun 2023, kabar baiknya, ya, kabar baiknya Tuhan akan menjadikan segala itu indah pada waktunya, ya. Maka itu tetaplah setia, siapa tahu hari-hari ini adalah hari di mana kita akan mengalami yang namanya jawaban daripada doa-doa kita. Mungkin kita nggak melihat mendung yang terlalu gelap, tapi mungkin kita sudah melihat awan yang setapak tangan. Sebentar lagi akan ada hujan deras. Amin. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena itu kata daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dapat dipercaya, iya dan amin. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Tuhan memanggil dan memilih kita, yang pertama, agar kita berbahagia. Yang kedua, Tuhan memanggil dan memilih kita
agar supaya kita ini mau dijadikan sahabatnya Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memanggil dan memilih kita, yaitu agar supaya ketika kita berdoa, doa-doa kita tidak sia-sia, tapi doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materekan siap benih kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak terduga dan tidak terbatas ini. Maka itu biarlah Roh Kudus menolong kami, untuk kami menjadi orang yang bijaksana. Kami mau waktu dipanggil oleh Tuhan, bahkan bukan sekedar mau, kami terpanggil dan menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.